Peristiwa hijrah Nabi Muhammad segera setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Senin malam Selasa itu, Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yasrib. Keduanya singgah di Gua Sur, arah selatan Makkah untuk menghindar dari pengejaran orang kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di situ selama 3 malam dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta sahayanya Amir bin Fuhairah mengirim makanan setiap malam kepada mereka dan menyampaikan kabar pergunjingan orang Makkah tentang Rasulullah. Pada malam ketiga mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Yasrib bergerak ke arah barat menuju Laut Merah melewati jalan yang tidak biasa dilewati kabilah dagang ketika itu. Setelah 7 hari dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari Yasrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Ia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangunnya yang dikenal dengan Masjid Quba. Tak lama, kemudian Ali menggabungkan diri dengan Nabi setelah menyelesaikan segala urusannya di Makkah. Sementara itu penduduk Yasrib menunggu-nunggu kedatangan mereka. Akhirnya yang mereka tunggu itu datang, mereka sambut dengan penuh sukacita. Pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 13 Kenabian, tanggal 24 September tahun 622 Masehi, Nabi meninggalkan Quba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan salat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Sesudah melaksanakan salat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yasrib dan disambut oleh Bani Najjar. Sementara itu, penduduk Yasrib telah lama menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Begitu Rasulullah tiba di kota Yasrib ini, beliau melepaskan tali kekang untanya dan membiarkannya berjalan sekehendaknya. Unta itu berhenti di sebidang kebun korma milik 2 anak yatim bernama Sahal dan Suhail yang diasuh oleh Abu Ayyub. Kebun itu dijual dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah. Sejak itu nama kota Yasrib ditukar menjadi Madinatun Nabi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut Madinah saja. Berbeda dengan periode Makkah di mana umat Islam merupakan kelompok minoritas, pada periode Madinah mereka menjadi kelompok mayoritas. Di Makkah Rasulullah hanya berfungsi sebagai seorang rasul, tetapi di Madinah beliau selain sebagai seorang rasul dia juga sebagai kepala negara. Itulah kisah singkat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Channel Ensiklopedia Islam membahas sejarah dan peristiwa Islam dari masa ke masa. Agar kami lebih semangat untuk membuat video lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.